kalian semua. Semoga kalian semua baik dan sehat. Seperti biasa, kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Ambil sikap berdoa yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta bimbingan-Mu sepanjang malam, dan juga atas hari baru yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Kami mohon ya Bapa, semoga kami dituntun, dibimbing sepanjang kegiatan belajar kami hari ini, dan semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini ya Bapa, kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita belajar penuh dengan semangat. Oleh karena itu, kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Anak-anak bisa perhatikan Ibu beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Yang pertama, kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan. Hewan termasuk makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Mari anak-anak, simaklah teks berikut dengan cermat. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki gigi. Sepasang gigi depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, anak-anak, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri hewan berikut sesuai teks yang telah kamu simak. Yang pertama, memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas. Yang kedua, memiliki sepasang gigi depan yang besar. Yang ketiga, biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Yang kedua, menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi yang sesuai teks dengan menggunakan kosakata yang tepat. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Mari anak-anak, kita kembali membaca teks. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah.
Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di samping, pertanyaannya, mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara? Yang kedua, bagaimana cara merawat kucing Persia agar rambutnya tetap indah? Nah, anak-anak, kalian bisa menemukan jawabannya di dalam teks tentang pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Berikut menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, semakin banyak kosakata yang dikuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan suatu hal atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh. Nah, anak-anak, kembali kita melihat perkembangbiakan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, anak-anak, di bawah ini daur hidup ikan, ya. Yang pertama itu telur ikan. Telur ikan berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi ikan muda. Ikan muda menjadi ikan dewasa. Nah, anak-anak, maka di samping ini Ibu memberikan pertanyaan, ya. Coba kamu jelaskan prosedur daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri. Lalu yang kedua, carilah arti kosakata berikut. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Yang pertama, kata tumbuh. Yang kedua, kata dewasa. Yang ketiga, kata larva. Yang keempat, kata daur hidup. Berikut bagaimana menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan saksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai.
Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut. Daur hidup kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu diawali dari telur. Telur kupu-kupu akan menetas dan menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan hingga tubuhnya membesar. Ulat akan berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Seperti gambar di bawah ini ya anak-anak. Ini merupakan daur hidup kupu-kupu. Berikut, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Mari anak-anak simak teks berikut ya. Daur hidup katak. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Pertanyaannya anak-anak, bagaimana cara katak berkembang biak? Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada kecebong? Nah, anak-anak, berikut menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Memiliki kosakata yang banyak membuatmu lebih mudah memahami isi suatu teks. Dengan memahami arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan daur hidup lalat. Ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoak. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan atau merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat akan dimulai dari telur lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalap hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Seperti gambar di bawah ini ya anak-anak. Telur berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa, pupa menjadi lalat. Anak-anak, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah membimbing dan menuntun sepanjang kegiatan belajar kami hari ini. Semoga apa yang kami belajar dapat simpan dalam hati dan pikiran kami, hingga kami boleh
mendapat hasil yang memuaskan. Semua doa ini ya Bapa kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, selesai belajar, jangan lupa mengerjakan soal latihan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.